Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azam. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan di daerah Indonesia. Selanjutnya perubahan air yang akan dijelaskan oleh Naima. Sekarang Naima akan menjelaskan kondisi air dulu dan sekarang. Dulu sekitar 30 tahun lalu di daerah Timepa Adawo, Kabupaten Dogiyai, Papua, masyarakat masih mengonsumsi air secara langsung, yaitu air mentah yang mengalir melalui sebuah bambu dari mata air di dekat sungai. Rasanya sejuk dan menyegarkan. Sementara kondisi air sekarang, di sisi lain sumber-sumber air untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin langka atau mengalami kemerosotan, baik jumlah maupun kualitasnya, sehingga menimbulkan krisis air di berbagai daerah. Bahkan saking terbatasnya ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan, kualitas air sudah tidak menjadi prioritas utama. Hal yang seharusnya dilakukan adalah pengelolaan sumber daya air, dan kita sebagai masyarakat tidak mencemari lingkungan air. Selanjutnya perubahan tanah yang akan dibacakan oleh Kinan. Tanah dulu dan sekarang. Dahulu kondisi tanah Indonesia sangat subur. Bahkan ada ungkapan menanam tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Pada zaman tersebut, wajar kalau sampai ada ungkapan macam itu. Bagaimana tidak? Tongkat-tongkat dan ranting pohon jika ditancapkan maka dalam beberapa hari akan tumbuh menjadi tunas, dan dalam beberapa bulan bisa jadi pohon. Tanaman pertanian apapun jika ditanam pasti tumbuh dengan subur, bahkan meski tanpa pupuk. Sekarang, limbah-limbah cair yang kemudian meresap masuk ke dalam tanah mengakibatkan pencemaran tanah. Ini sangat merugikan terutama dalam hal pertanian. Tanah pada lahan pertanian yang tercemar membuat hasil pertanian menurun atau bahkan gagal panen. Tercemarannya tanah ini disebabkan oleh limbah-limbah yang banyak dibuang ke sungai yang digunakan untuk pengairan sawah. Selanjutnya perubahan udara yang akan dibacakan oleh Ahtar. Perbedaan udara dulu dan sekarang. Dulu, sekitar belasan tahun silam, keadaan beberapa kota di Indonesia masih sejuk bahkan sangat dingin. Ini dikarenakan kondisi udara yang saat itu masih bersih dari polutan-polutan yang mencemari udara. Sekarang, di beberapa kota di Indonesia, hampir setiap tahun pada periode bulan Juli sampai Agustus, kita menghadapi suatu persoalan dengan lingkungan hidup. Antara lain, kabut asap yang sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Kabut asap yang melanda memang cukup mengganggu aktivitas dan menimbulkan sesak nafas. Dan jika ini terus-menerus kita alami akan mengakibatkan infeksi saluran pernafasan atau yang biasa disebut ISPA. Kita seakan mengalami suatu ketidakberdayaan dengan persoalan kabut asap tersebut karena hampir setiap tahunnya terjadi berulang kali tanpa dapat diatasi dengan baik. Hal yang bisa kita lakukan dalam menanggulangi masalah pencemaran udara ini antara lain: 1. Menghentikan pembukaan lahan baru dengan membakar hutan. 2. Reboisasi atau penghijauan. 3. Mendaur ulang limbah atau sampah. 4. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan lain-lain. Selanjutnya dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif di bidang lingkungan. Dampak positif. 1. Pekerjaan manusia menjadi lebih mudah karena banyaknya kendaraan. 2. Kebutuhan manusia menjadi lebih mudah dengan adanya lahan baru. 3. Kebutuhan pangan manusia menjadi lebih mudah karena adanya pabrik-pabrik. Dampak negatif. 1. Polusi karena banyak kendaraan. 2. Habitat hewan tergusur. 3. Sering terjadi pemanasan global. 4.
adanya penebangan hutan liar untuk membuka lahan baru sehingga hutan jadi gundul. 5. Bertambahnya kendaraan membuat polusi udara di kota-kota besar. Dan kesimpulan timeline yang akan dibacakan oleh Naima. Jadi, ini adalah timeline 5 tahun ke belakang. This is the timeline for the city of Jakarta for the past 5 years. Jadi kesimpulan dari timeline yang udah kita lihat ada 2017, 2018, 2019, 2020, dan sekarang yaitu 2021. Kesimpulan dari timelinenya yang pertama, dari tahun ke tahun, terlihat kepadatan lingkungan kota Jakarta oleh gedung-gedung tinggi. Kedua, jumlah kendaraan di Jakarta meningkat dari tahun ke tahun. Ketiga, dari tahun ke tahun terlihat kepadatan lingkungan kota Jakarta oleh kendaraan. Terakhir, nomor 4, sebelum 2020 terlihat lingkungan berwarna abu-abu atau berpolusi. Tapi 2020 dan 2021 lingkungan terlihat bersih karena ada pandemi.